Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa di dalam program Makin Dekat Tuhan. Di hari ini, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu hati dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami percaya Tuhan, ketika kami boleh menikmati hari baru di hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Biar kami juga boleh ditolong Tuhan untuk terus bersyukur akan apa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih karena Engkau juga memberikan anakmu yang tunggal untuk memberikan keselamatan kepada kami melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan bahkan juga kami bersyukur ketika Engkau memberikan kami Roh-Mu yang kudus, menolong kami untuk menjalani hari-hari kami dengan tetap dipimpin oleh Roh Kudus dan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, sekali lagi Tuhan ajar kami bagaimana melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini berjudul Menjalani Agenda Tuhan. Saya mengambil dari kisah Yunus, namun saya akan membacakan di Yunus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ketiga saja. Demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, siapa Yunus? Nah, Yunus namanya sudah muncul sebelum kitab Yunus dituliskan, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25 berkata demikian. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Yunus ini adalah seorang nabi yang melayani di kerajaan Israel Utara. Namun juga kita mengenal bahwa Yunus adalah seorang nabi yang terkenal mengingkari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, Yunus sendiri arti namanya adalah merpati. Burung merpati ini sebagai perlambang kesetiaan, ketulusan, dan mungkin kita juga melihat bahwa burung merpati ini juga terkenal eh, lambang pengorbanan. Ya, di dalam kitab Imamat dikatakan bahwa ada orang-orang tertentu di dalam bagaimana mereka memberikan korban persembahan ketika akan masuk beribadah ke bait suci, biasanya mereka membawa korban persembahan, dan korban persembahan ini juga adalah binatang-binatang yang tidak bercacat, dan salah satunya kalau korban persembahan yang dipersembahkan oleh rakyat yang kurang mampu, biasanya mereka memilih burung merpati ini sebagai korban persembahannya. Nah, burung merpati ini selain juga tadi berlambang kesetiaan, lalu kemudian ketulusan, dan juga bagaimana burung merpati ini digambarkan sebagai sebuah pengorbanan, tetapi ternyata ironis sekali ketika kita bandingkan dengan kehidupan Yunus secara pribadi. Arti namanya memang sedemikian indah, tetapi kemudian ternyata di dalam menjalani kehidupannya, dia tidak seindah namanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Yunus lari dari panggilan Tuhan dan tidak mau perintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe? Seperti yang Tuhan firmankan di dalam ayat yang pertama sampai dengan kedua, tadi dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yunus bin Amitai ini, lalu kemudian perintah Tuhan adalah menyuruh dia untuk bangun dan pergi. Bangun dan pergi ini
merupakan suatu kalimat perintah yang Tuhan berikan kepada Yunus. Perintah untuk dia segera pergi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan pada waktu itu yaitu untuk dia pergi ke Niniwe. Niniwe merupakan kota yang tidak kecil. Niniwe bukan pelosok yang juga jauh dari jangkauan orang. Namun Niniwe ini merupakan kota yang begitu besar. Namun juga mereka memiliki dosa yang sangat besar. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa kejahatan mereka sudah sampai kepadaku. Artinya kejahatan yang Niniwe lakukan sungguh sangat menyedihkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, dalam belas kasihannya, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, memberikan kabar keselamatan kepada mereka, dan memberikan seruan pertobatan kepada mereka, bahwa Tuhan berbelas kasih dan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Namun di dalam situasi kondisi yang demikian, Yunus justru melawan panggilan Tuhan itu dengan pergi ke arah yang berlawanan. Dia bukan berlayar pergi ke timur ke arah Niniwe, kota Niniwe, dia malah justru pergi ke arah barat ke kota Tarsis. Dan ini adalah merupakan kota yang menjadi tujuan Yunus untuk melarikan diri. Di ayat yang ketiga tadi dikatakan, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Firman Tuhan mengatakan untuk dia pergi ke Niniwe, kota yang ada di sebelah timur, tetapi ternyata dia kota yang berada di sebelah timur, tetapi ternyata dia memilih untuk melakukan hal yang sebaliknya. Dia memilih untuk melakukan perjalanan yang berlawanan arah dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan, yaitu dia pergi ke Yafo, dan di sana dia mendapati ada sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Nah, kota Tarsis ini memang termasuk salah satu kota yang belum pernah mendengar kabar tentang Tuhan. Namun keberadaan Yunus atau niat Yunus yang ketika dia berencana untuk melarikan diri ke Tarsis bukan semata-mata karena dia berpikir bahwa kota Tarsis atau Tarsis ini juga rindu kabar keselamatan yang Yunus akan bawa ke sana. Namun demikian ternyata motivasi Yunus untuk pergi ke Tarsis ini bukan untuk memberitakan Injil, melainkan untuk melarikan diri jauh dari hadirat Tuhan. Di dalam Yesaya 66 ayat 19 mengatakan, Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Jadi ternyata memang kota Tarsis ini belum pernah mendengar kabar tentang Tuhan, tentang keselamatan yang dari Tuhan sebelumnya. Maka kenapa Yunus berpikir, bukan karena motivasi Yunus untuk menginjili kota itu, tetapi Yunus berpikir bahwa tidak ada Tuhan di sana. Tidak ada Tuhan di sana. Tidak ada orang yang kemudian menegur dia, kenapa kamu di sini? Karena sebenarnya panggilan Tuhan atas dirinya bukan ke kota Tarsis itu. Dia juga berpikir bahwa Tuhan pasti nggak akan repot-repot mengejar dia sampai ke Tarsis. Tidak ada orang yang kenal Tuhan di sana, tidak ada orang yang berbicara tentang Tuhan di sana. Jadi kalau seandainya dia melarikan diri di sana, tentu dia akan aman karena tidak akan ada orang yang menghakimi dia atas panggilan dia, atas panggilan yang dia tidak lakukan dalam hidupnya. Bahkan dia juga dalam perlawanannya terhadap panggilan Tuhan ini, dia rela membayar tiket yang begitu mahal
menjauhkan diri dari rancangan Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sepenggal kisah Yunus di awal-awal kita melihat bagaimana panggilan Tuhan atas dirinya yang dia tidak lakukan. Nah, memang banyak pilihan dalam hidup kita ya Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan yang terkadang kita harus putuskan. Apakah keputusan kita selaras dengan agenda Tuhan? Atau kita justru memilih untuk melakukan agenda pribadi kita dalam hidup ini. Untuk menjalani agenda yang Tuhan telah sediakan, yang telah Tuhan rancang dalam hidup kita, memang tidak mudah. Apalagi agenda tersebut terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Agenda tersebut terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, lalu bagaimana Tuhan menyadarkan Yunus dalam menjalani agenda yang Tuhan sudah rancang dalam hidupnya ini, menjalani perintah Tuhan untuk dia bisa jalani perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ada 3 hal yang Tuhan sadarkan kepada Yunus. Yang pertama, Tuhan mengirimkan badai dan memakai orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk menyadarkannya. Ini ada di ayat yang keempat sampai dengan ke-15. Bapak Ibu bisa membaca ulang di rumah masing-masing ya. Bahwa Tuhan kemudian menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Dan bahkan penumpang-penumpang yang ada di kapal itu, awak kapal gitu khususnya, mereka juga mengingatkan Yunus untuk Yunus berdoa kepada Allahnya dan memohon belas kasihan kepada Allahnya. Nah, Yunus memang diberikan peringatan keras oleh Tuhan supaya dia sadar dan kembali ke jalan yang Tuhan suka. Terkadang ketika kita melawan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita ternyata juga membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita pun juga merasakan ketidakdamai sejahtera ketika di dalam bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling kita juga merasakan akibat dari perlawanan kita terhadap Tuhan. Maka di dalam belas kasihannya Tuhan mengingatkan Yunus melalui mengirimkan badai dan bahkan memberikan kepekaan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk mengingatkan Yunus akan menjalani panggilan Tuhan yang mula-mula itu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, kita bisa pelajari apa yang menjadi yang Tuhan sadarkan Yunus melalui peristiwa ini untuk Yunus menjalani agenda yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupnya. Yang kedua yaitu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang berdaulat menentukan hidup manusia. Nah, kata penentuan Tuhan ini diulangi sebanyak 4 kali dalam kitab Yunus secara keseluruhan. Nah, ini menunjukkan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam salah satunya, di dalam pasal 1 ayat 17 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, ikan besar ini memang tidak diberitahukan kepada kita jenis ikan apa ini. Tetapi memang Tuhan menyatakan bahwa ikan ini besar sehingga sampai badan Yunus yang sebesar itu pun bisa dia telan mentah-mentah. Tetapi ternyata di dalam penentuan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, ikan itu bisa saja mengunyah Yunus dengan sekejap mata. Tetapi di dalam penentuan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, Yunus tetap diberikan belas kasihan. Untuk dia tetap aman di dalam perut ikan itu, dan 3 hari 3 malam lamanya. Dan ini juga merupakan suatu tipologi dari Kristus, di mana di dalam 3 hari lamanya dia mati di kayu salib, dan bahkan juga 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian juga di dalam pasal 4 ayat 6 dikatakan, atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya.
Ketika Yunus kemudian kembali menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya, lalu kemudian dia kembali menjalani agenda yang Tuhan suruh dalam hidupnya, dia kemudian pergi ke Niniwe. Nah, di dalam suatu situasi ketika dia juga menyerukan pertobatan kepada mereka, orang-orang yang ada di Niniwe, dia mengalami panas terik yang begitu sangat, yang kemudian melelahkan tubuhnya. Nah, maka atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, untuk memberikan dia perlindungan, untuk juga bisa meneduhkan kepalanya yang kepanasan. Lalu kemudian keesokan harinya atas penentuan Tuhan juga, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Nah, ternyata pohon jarak yang membuat hati Yunus tenang, yang kemudian membuat Yunus juga merasakan sukacita ketika di dalam uh, dalam situasi yang begitu panas, dia kemudian ternyata pohon jarak itu hanya sementara saja menaungi dia, karena keesokan harinya dengan penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang kemudian menghabiskan daun-daun yang ada di dalam pohon jarak. Nah, ini juga yang membuat dia kemudian jadi lesu dan menyerah. Tapi kemudian juga atas penentuan Tuhan kembali, bertiuplah angin timur yang panas terik yang menyakiti tubuh Yunus, yang membuat dia sempat lesu dan menyerah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penentuan Allah ini pun juga berarti bahwa tidak ada satupun rencana Allah yang gagal dalam hidup manusia. Dia adalah Allah yang begitu berdaulat menentukan hidup manusia, baik umur manusia, kehidupan manusia. Nah, Yunus boleh saja lari dari panggilan Tuhan, tetapi rancangan Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan manusia. Dan dia menetapkan segala sesuatu untuk Yunus juga menyadari panggilan Tuhan dan dia juga kembali mau menjalaninya. Hal yang ketiga yang Tuhan sadarkan kepada Yunus adalah Tuhan menghendaki setiap orang berdosa mengalami pertobatan. Nah, kebesaran Niniwe bukan hanya terletak pada ukuran kotanya yang begitu besar, tetapi juga ukuran dosanya yang sampai kepada Tuhan. Nah, tinggi tembok kota Niniwe ini juga masih kalah dengan ketinggian dosa mereka. Ada seorang teolog mengatakan demikian. Nah, ungkapan dosa mereka ini sudah sampai kepada Tuhan, ungkapan sudah sampai kepadaku, ini secara hurufiah ini berarti bahwa sudah sampai ke atasku atau sudah sampai di hadapanku. Nah, kejahatan yang mereka lakukan ini juga di dalam bahasa Ibrani-nya ini dikatakan ra'at, yang berarti tidak hanya berarti dosa yang begitu besar, tetapi juga memiliki dua arti, yaitu bagaimana mereka melakukan pelanggaran hukum, melakukan kejahatan yang amat sangat, dan kemudian juga kejahatan-kejahatan mereka ini juga berdampak malapetaka atau bencana dalam hidup mereka. Nah, memang berbagai catatan historis menunjukkan bahwa kekejaman bangsa ini adalah juga selain dosa mereka yang begitu besar, mereka tidak memanusiakan manusia, yaitu mereka menganggap manusia ini seperti binatang. Mereka tidak segan-segan juga untuk memotong kaki, tangan, mencungkil mata setiap musuh yang melawan mereka dan sebagainya. Nah, pada awalnya mungkin Yunus tidak menginginkan pertobatan mereka. Karena apa? Dosa mereka begitu besar dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk menerima belas kasihan Tuhan. Karena tidak ada belas kasihan mereka terhadap manusia yang lain. Nah, oleh sebab itu, di dalam panggilan Tuhan ini, dia merasa bahwa bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang kejam dan layak untuk dihukum. Namun pada akhirnya kisah ini
diakhiri dengan bagaimana Tuhan kemudian menyadarkan Yunus memahami belas kasihan dan kemurahan Tuhan pun juga atas semua orang-orang berdosa yang mau mengalami pertobatan. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sikap Yunus ini pun juga terkadang menjadi sikap kita. Kenapa terkadang kita melawan kehendak atau panggilan Tuhan dalam hidup kita? Karena memang kadang-kadang cara pandang kita berbeda dengan cara pandang Tuhan. Lalu kemudian kita tidak sadar bahwa melawan kehendak Tuhan akan membawa celaka bagi diri kita sendiri juga eh, pastinya juga bagi orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan dampak yang sama. Lalu kemudian juga kenapa kita seringkali melawan panggilan Tuhan adalah juga karena kita tidak menyadari kebesaran kasih Tuhan atas manusia berdosa. Kita hanya memikirkan diri kita, kita tidak memikirkan orang-orang yang berada di luar sana yang juga membutuhkan kasih Tuhan yang juga harus kita beritakan untuk mereka. Nah, Tuhan membuat agenda dalam hidup kita ini tepat dan sempurna. Dalam banyak pilihan dalam hidup kita, terkadang kita cenderung apa yang menyenangkan kita yang mau kita lakukan. Apa yang menyenangkan kita yang masuk dalam agenda kita, dalam kehidupan kita pribadi. Tetapi kita lupa bahwa dalam menjalani kehidupan kita, kita harus mengutamakan agenda Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi diri kita. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat 7 sampai dengan 9 mengingatkan kita, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan rancanganmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, biarlah ayat ini pun juga boleh menguatkan kita bahwa kita mempunyai Allah yang memiliki rancangan terbaik dalam hidup kita. Kita memiliki Allah yang memiliki jalan hidup kita dan yang sudah dirancangkan oleh Dia bagi kita untuk kemuliaannya. Dan biarlah kita bisa setia menjalani agenda yang Tuhan sudah rancang dalam hidup kita. Dan kita percaya dengan iman bahwa rancangan dan pimpinannya dalam hidup kita tidak perkasa. Amin. Mari kita bersatu hati dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih dapat sekali lagi mengenal Engkau sebagai Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih karena melalui kisah Yunus ini Engkau menyadarkan kami betapa rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan kami pribadi. Betapa agenda yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami adalah sempurna, iya dan amin. Sehingga dengan demikian biarlah kami terus ditolong untuk menjalani agenda-Mu. Hari demi hari kami boleh diberikan kesetiaan dan ketaatan, kerendahan hati untuk mengikut Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang terus menolong kami agar kami boleh menjalani agenda yang Tuhan tetapkan di dalam diri kami sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan untuk seluruh diri kami pada hari ini di dalam seluruh kegiatan yang kami lakukan. Kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian program Makin Dekat dengan Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.